Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk tutorial video kali ini, saya akan coba mengangkat tema TV streaming. Nanti menggunakan dua upstream ya. Yang coba pertama di video ini nanti kita akan menggunakan upstream dari ssh101.com, dan nanti untuk video yang selanjutnya kita akan coba menggunakan upstream dari YouTube. Nah, di tutorial kali ini nanti kita akan pakai upstream dari SSH dulu. Nah, bagaimana proses membuatnya? Sebenarnya semuanya bisa menggunakan browser ya. Jadi di HP kita bisa mendaftar upstreamnya menggunakan browser, YouTube pun bisa juga pakai browser. Terus hanya nanti untuk aplikasi yang Android kita pakai encoder RTMP kamera. Jadi di sini nanti kita di setting RTMP kamera, nanti kita akan cek encodernya ya untuk setting dari upstream. Jadi nanti di setting upstream itu meliputi di bagian encoder meliputi server address dan juga stream publiknya. Nah, atau kalau di dalam YouTube ya berarti get streamnya atau kunci streamnya. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita buka browser. Silahkan bisa menggunakan HP ataupun menggunakan PC. Kebetulan di sini saya pakai PC yang sudah saya sinkronkan atau saya mirrorkan, atau HP saya mirrorkan di dalam desktop PC saya. Oke, langkah pertama kita buka browser. Oh, salah, sorry. Nah, tarik karena saya layar ganda, jadi layar luarnya di tampilan screen layar yang satunya. Nah, di sini kita ketik www atau www.ssh101.com. Oke. Nah, di sini nanti akan tampil seperti ini untuk tampilan masuk ke website dari SSH. Setelah itu kita di sini akan pilih create live streaming. Yang perlu diperhatikan itu nanti di sini ada catatan kunci. Ini yang saya blok dulu. Ini adalah kuncinya rtmp-2/stream.ssh101.com /live/your publication. Ini nanti kita pakai ya untuk menampilkan tampilan dari video kita. Nah, your publication di sini nanti terisi dengan ini ya, terisi dengan publish dari streamnya ya. Jadi di web playernya, jadi ketika kita menampilkan nanti di sini ada web player ada same as preview URL, berarti hampir sama dengan encodernya. Hanya yang membedakan di sininya nanti di sini akan berganti dengan publish ya, publish stream yang sudah kita buat. Oke, langkah pertama kita create live account atau create live streaming account. Setelah itu silakan isikan email, tidak perlu menggunakan aktivasi ya, karena untuk live streaming SSH ini sifatnya gratis, free, dan tidak ada batasan bandwidth ya. Cuman mungkin di dalam percobaan saya ini karena saya menggunakan WiFi, kekhawatirannya terjadi proses down ya. Maka untuk yang HP saya pakai jaringan 4G, sedangkan untuk yang di komputer ini untuk playernya nanti atau untuk melihat hasilnya saya pakai WiFi. Nah, enter channel, kita bisa tulis TV sambal terasi. Setelah itu kita isi untuk publishnya nanti, yang ini nanti kita isi channel deskripsi dulu. Channel TV membahas bebas saja ya, smartphone untuk literasi. Smartphone oke, seperti ini. Saya perbesar biar rapi. Seperti ini saja. Setelah itu streaming publishnya. Untuk streaming publish saya pakai nama TV
sambel trasiku. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah ini selesai, kita checklist dulu konten ini untuk membedakan umur ya. Jadi kalau misalnya check this option if your streaming has 18 konten, kalau umurnya di atas 18 tahun akan ada pertanyaan Anda di awal kita buka iPlayer atau player web desktopnya, kita akan ditanya Anda berumur berapa ya. Ini kita checklist saja. Satu, create live account. Oke, sampai di batas ini sudah selesai ya. Kita sudah diberikan streaming parameter. Nah, ini adalah streaming parameternya, di mana nanti untuk streaming parameter ini untuk server address kita ambil pertama dari wilayah sini, rtmp.2/stream ss1/1/live. Nah, ini stream name-nya atau stream publish-nya. Ini nanti kita dua ini akan kita taruh, satu sebagai server address, satu sebagai publish dari streamnya di dalam encoder RTMP kamera ya yang ada di Android. Nah, kita escape. Oke, seperti ini, jangan ditutup dulu. Setelah itu kita tampilkan Android-nya, kita coba setting. Kita aktifkan RTMP kamera. Oke, ini adalah tampilan RTMP kamera. Nah, di bagian ini default-nya adalah landscape. Ya. Jadi default dari RTMP kamera ini landscape. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada tombol option. Ya, di sini ada tombol option, switch, effect, dan start. Kita masuk ke option. Ya, saya tidak akan nyeting yang lain-lain. Untuk video itu ada menu orientation, resolution, frame per second, ya, dan sebagainya. Tapi saya akan langsung saja supaya cepat. Saya akan pakai publish address. Jadi di bagian option kita cari langsung publish address. Nah, di sini sebenarnya saya sudah uji coba. Ya, di sini saya pakai TV sambal terasi yang pertama tadi. Nah, ini akan saya hapus dulu. Oke, untuk stream name-nya kita ambil dari sini ya. Ya, untuk stream name kita ambil dari websitenya SSL yang sudah dikasih di bagian streaming parameter. Nah, di bagian stream name kita copy, salin. Setelah itu kita pastekan di sini. Oh, sorry, di sini ya. Hilangkan dulu ini. Nah, ini mengganggu. Oke, sebentar. Saya tutup dulu aja ini karena saya pakai ini ya, pakai apa? Ini saya ulang option publish ya. Nah, di sini, nah ini akan saya hapus dulu. Nah, kita pakai keyboardnya dulu. Oke, saya pakai keyboard visual dulu. Nah, di sini kita pastekan ya. Atau kalau misalkan susah silahkan boleh ditulis seperti ini. Saya pastekan dulu, setelah itu berikutnya. Nah, di berikutnya ini saya ulang dulu ya. Nah, ini akan menjadi apa? Stream name-nya menjadi TV sambal terasiku sesuai dengan yang tadi kita cek ya di sini ya. Di bagian ini ya, sudah sesuai. Setelah itu kita butuh server RTMP-nya atau server address-nya. Nah, ini kita copy, salin. Oke, kita hapus dulu di sini ya. Kita akan hapus. Akan saya pastekan Ctrl V ya. Atau tempel, selesai. Nah, ini sudah. Ini kalau sudah kita close ya. Oke, kita close. Nah, di sini saya masih pakai tampilan ini ya, landscape. Jadi untuk mengatur tampilan kita bisa atur apapun. Misalkan untuk tampilan di efek kita bisa pakai pindah kamera back, video efeknya seperti apa, ini bisa kita atur ya. Sebetulnya di pengaturan lumayan lengkap. Audio efeknya seperti apa kita bisa atur. Tapi sementara saya tidak akan mengatur di bagian switch. Nah, ini ada switch.
ini untuk merubah atas bawah dan sebagainya, ini juga tidak akan saya atur dulu. Hanya di bagian option tadi, di sini ada video. Nah, di sini ada orientation. Nah, di sini kita atur bisa portrait dan landscape. Yang saya pakai untuk saat ini adalah landscape ya. Terus, nah, kalau untuk audio kita bisa sesuaikan. Nah, ini stereo ataupun enable mikrofon. Di sini ada tulisan sampling rate dan sebagainya. Untuk setting akan saya terangkan nanti ya. Sementara kita bagaimana kita menghubungkan upstream dengan encodernya saja. Nah, kalau itu sudah di bagian publish kita cek ulang sudah semua seperti yang ada di dalam ini ya, di dalam apa setting dari parameternya di SSH kita sesuai, kita sama, kita close. Setelah itu kita start. Nah, kita start. Nah, di sini sudah terjadi proses transfer ya. Frame rate dan sebagainya sudah berjalan. Nah, bagaimana menampilkan hasilnya? Maka tadi sudah di awal saya katakan untuk menampilkan hasilnya ya, kita bisa cek di bagian ini ya. Kita copy dulu di sini encodernya, live, salin, kita pastekan ke desktop. Nah, di sini kita kasih tadi publiknya ya. Kalau nggak salah TV sambal terasiku. Nah, seperti ini, enter. Kita lihat. Oh, sorry, salah. Maaf. Tidak pakai stream ya, tidak pakai stream. Nah, sorry, salah. Hanya pakai www ya. www.ssh. Nah, seperti ini. Coba SSH. Nah, ini aja, saya pakai ini. Jadi seperti ini aja. Nah, di sini diganti TV sambal terasiku. Di www.ssh101.com/live/publishnya. Ya, publish di sini berarti publish streamnya. Sambal terasiku. Enter. Kita lihat. Nah, di sini ada pertanyaan tadi karena kita mengaktifkan itu ya. Pertanyaan umum, yes, kita yes. Oke. Nah, ini adalah tampilan tampilan dari ini ya. Tampilan dari ini apa tadi? Proses ya. Nah, ini pada layar saya itu sebetulnya sudah karena saya sudah mengaktifkan tombol start, maka streaming sudah terjadi ya. Streaming sudah terjadi. Nah, ini ini sudah terjadi tadi. Nah, akhirnya saya stop dulu ya supaya akan kelihatan lain seperti ini. Jadi ini tampilan satu sisi hasilnya. Nah, ini adalah kamera kita di handphone ya, di smartphone. Ini tampilannya. Nah, di sini kan, nah ini akan terjadi delay berkaitan dengan jaringan. Jadi kebetulan karena di sini juga sinyal 4G kurang bagus, jadi uh, kurang maksimal ya. Nah, di sini kita disediakan menu chat. Nah, seperti di tampilan. Jadi kalau kita pakai untuk pembelajaran, Anda bisa chatting langsung ya, misalkan di video itu. Nah, sama seperti YouTube sebetulnya. Di sini sudah kelihatan, di sini ada tombol pengaturan volume. Nah, di sini ada berapa yang sedang melihat dan sebagainya. Dan ini sifatnya desktop, hanya cukup menggunakan browser untuk mengarahkan. Jadi kita sifat dari alamat iframe-nya ini nanti sifatnya adalah statis ya. Statis, tidak berubah TV kita. Kalau di YouTube akan berubah-ubah, tapi channelnya nggak berubah, hanya linknya yang berubah. Jadi kita di sini channel dan stream itu nggak berubah. Setiap kali kita pakai nanti tidak berubah. Nah, ini akan saya coba tombol start. Kita coba tombol start ya. Oke. Oh, maaf, handle message Java line. Oke, try handle. Oke, sudah. Nah, kita lihat apakah di desktop ini kita play ya. Kita play. Nah, di sini ada tombol play. Nah, ini udah jalan. Ya.
Ini udah jalan, kita lihat lagi. Nah, di sini ada keterangan network overload ya. Jadi ketika karena saya pakai percobaan ini menggunakan jaringan yang sama dan memang di pas satu sisi eh, mohon maaf apa ini kita coba kita reload dulu, coba kita reload, nah, kita coba play ulang, kita tampilkan apakah bisa. Nah ini kita stop lagi ya, kita stop lagi. Ini masih ada sender to developer, message to developer, jadi ada keterangan karena di awal saya sudah coba untuk setting ya. Nah ini sudah tidak ada keterangan ini error. Nah di posisi ini sudah berjalan, kita bisa play. Oke, seperti ini. Nah ini udah jadi TV streaming kita, sangat sederhana ya. Hanya posisi yang ada delay karena jaringan saya kurang kuat ya, dan ini mungkin tidak mengganggu itu ya. Jadi untuk jenis TV streaming upstream SSN itu tidak mengganggu eh, apa ya namanya proses dari, cuman ada delay saja karena kita menggunakan pihak upstream dari itu. Nah kadang-kala akan terjadi network overload ya. Jadi jaringan upstreamnya kuat tapi downloading saya di playernya yang lemah. Jadi karena wifi umum, jadi proses yang ada menjadi network overload. Nah ini masih betul berjalan ya, kita tetap sending jaringan 2 mega. Nah ini, nah itu hasilnya. Mungkin cukup untuk setting ini ya. Kita coba di video selanjutnya, nanti saya akan coba yang menggunakan YouTube. Oke, sementara itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.